Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM 2023. Video kali ini khusus untuk revisi jawaban dari beberapa video pembahasan soal, baik itu IPA MI atau MTS, kemudian IPS, kemudian biologi, yang kakak rangkum dalam satu video. Silahkan ditonton sampai habis ya, karena di dalamnya ada materi revisi jawaban untuk IPA MI MTS, kemudian biologi dan IPS. Dari beberapa soal yang telah kakak bahas di video-video sebelumnya, baik itu video IPA MI, IPA MTS, IPS MTS maupun biologi MA. Nah, ada beberapa soal yang perlu kakak revisi jawabannya. Yang pertama itu soal dari KSM MI IPA 2023. Yang mana pada soal ini kakak tuliskan jawabannya adalah Taenia saginata atau cacing pita pada sapi. Sebenarnya jawabannya adalah yang D, Fasciola hepatica atau cacing hati. Cacing yang hidup di hati hewan yang ditumpanginya. Kita lihat soalnya. Panitia Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Nurul Iman telah memotong hewan kurban sapi sebanyak 4 ekor. Setelah dilakukan pemotongan bagian organ tubuh, salah satu sapi ditemukan organ hatinya telah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi akibat mengandung parasit dengan ciri-ciri bentuk tubuhnya pipih seperti daun dan memiliki 2 buah alat penghisap. Parasit tersebut adalah, yang benar adalah jawabannya D, Fasciola hepatica atau cacing hati. Kemudian ada soal 21. Soal 21 ini adalah IPS MTS 2022. Sebagai supplier bahan makanan bayi, Pak Amin hampir 1 bulan sekali mengirimkan bahan makanan tersebut ke kota Darussalam. Namun karena musim penghujan berkepanjangan mengakibatkan jalan di kota itu mengalami kerusakan parah, sehingga tidak bisa dilalui oleh armada milik Pak Amin. Akibatnya Pak Amin memutuskan untuk mengalihkan ke wilayah lain untuk menekan kerugian. Berdasarkan ilustrasi di atas, interaksi keuangan yang terjadi adalah, jawabannya yang tepat adalah A, intervening opportunity atau kesempatan antara. Artinya adalah kesempatan antara ini memberikan alternatif lain bagi Pak Amin untuk tetap memilih mengirimkan bahan makanan ke kota Darussalam walaupun sudah rusak parah jalannya, atau mengalihkan ke wilayah lain untuk menekan kerugian. Maka yang tepat ilustrasi di atas adalah interaksi keuangannya adalah dia memilih kesempatan antara untuk menekan kerugian, maka dia memilih kesempatan untuk mengalihkan ke wilayah lain untuk menekan kerugian. Maka jawabannya adalah A. Oke. Soal nomor 17. Tercatat dalam sejarah terdapat satu masa pemerintahan di Indonesia yang jatuh karena dampak langsung dari perkembangan politik aliran yang berujung pada ketidakstabilan politik di pemerintahan. Faktor lain yang turut berperan pada kejatuhan pemerintahan tersebut adalah basis ekonomi masyarakat yang lemah dan pergantian konstitusi dasar. Oke, ini apa ya? Beberapa faktor kejatuhan ini dapat ditemukan pada masa pemerintahan. Jawabannya adalah Orde Lama. Pada Orde Lama itu terjadi ketidakstabilan politik di pemerintahan. Beberapa konstitusi dasar juga diganti, UUDS 1950 atau kembali lagi ke 1945. Kemudian bentuk pemerintahan juga waktu itu juga diganti, belum merupakan pemerintahan presidensial, tapi ada juga waktu itu pemerintahnya parlementer. Berarti yang jelas di Orde Lama itu terjadi ketidakstabilan politik di pemerintahan. Ini adalah revisi dari IPS MTS 2022. Baik, ini dari biologi MA 2022 tingkat kota kabupaten ya. Saya akan revisi di sini jawabannya. Perhatikan Al-An'am ayat 99 di bawah ini. Kata yang digaris bawahi berarti setelah wazaituna warumman, berarti kita carikan zaitun dan D5. Berarti kata kuncinya adalah yang ditanya adalah D5.
Kata digarisbawahi dalam ayat yang dimaksud menunjukkan nama buah. Bagian dari buah tersebut yang dapat dibagian adalah bagian. Baik, ini gambar buah kedelima. Yang dimakan itu biasanya adalah yang ini, bagian yang dimakan. Bagian yang merah bulat-bulatan berarti ada biji, yang di luarnya ada yang bagian luar biji itu yang kita makan. Berarti yang bagian apa itu? Ini bagian exo carb, kemudian ini bagian yang apa, yang ini meso carb. Nah, bagian yang dekat biji itu ada lapisan kulit biji atau kita bilangnya perikarpium. Perikarpium baru nanti ada endokarpium, endokarp baru ke biji. Nah, bagian ini yang satu bulan ini kita sebutnya adalah perikarpium. Baik, ini soal biologi MA juga, masih soal biologi MA 2022 yang saya koreksi itu soal nomor 7. Golongan darah setiap orang tidak sama. Mengetahui golongan darah berguna untuk merencanakan masa depan dan mencegah berbagai komplikasi. Jika dalam suatu populasi penduduk terdapat golongan darah O sebanyak 16%, O sama dengan 16%, dan golongan darah A sebanyak 20%, maka persentase populasi penduduk yang bergolongan darah B dan bergolongan darah AB sebanyak, berarti ini intinya yang ditanyakan itu adalah sisa golongan darah yang belum bertuan, ibaratnya belum diketahui, berarti AB sama B, iya kan? Nah, sementara di sini O sudah diketahui, A sudah diketahui, ini totalnya adalah 36%. Berarti berapa persen lagi yang belum diketahui? Ya udah, sisanya aja kita 100%. Dari dikurang 36% berarti 64%. Udah 64% yang tersisa untuk si AB atau enggak si AB, tanpa kita perlu tahu si AB berapa jumlahnya, si B berapa. Yang penting totalnya adalah B dan AB itu dia tersisa cuma 64%. Maka jawabannya adalah D. Itu dia koreksi untuk soal biologi MA nomor 7 ya. Baik, ini saya sedikit koreksi juga untuk soal IPA MTS 2021. Al-Waqiah ayat 68 sampai 70 menyebutkan bahwa maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat tersebut mengisyaratkan dan peringatan pada manusia mengenai hujan asam. Perhatikan pernyataan mengenai hujan asam di bawah ini. Oke, konsep materi dulu. Hujan asam itu dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 yang berlebih di atmosfer. Ketika dia bertemu dengan CO2, bertemu dengan air, maka dia akan menimbulkan asam atau hujan asam. Kemudian dia dipengaruhi oleh senyawa SO2NO2, hujan asam di sono. Makanya SO2NO2 berpengaruh dalam pembentukan hujan asam. Nah, pernyataan yang benar di bawah ini yang mana? Kita cek dulu nomor 1. Hujan asam adalah berkurangnya kadar oksigen, menipisnya ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam. Ya, ini betul. Yang kedua, kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam kuat. Salah, dia yang benar. CO2 dan air hujan itu akan membentuk asam lemah, makanya dia disalah. Yang ketiga, hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin. Oke, betul. Yang keempat, SO2 dan NO dapat bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Oke, itu betul. 1, 3, 4 betul. Yang kelima, hujan asam adalah berkurangnya kadar karbon dioksida. Salah. Hujan asam itu konsentrasi CO2 tinggi. Berarti kalau dia bilang berkurangnya berarti salah. Maka jawabannya tersisa yang betul adalah 1, 3, 4.
Selanjutnya yang saya revisi itu soal nomor 28 di KSM IPA MI tahun 2022. Setiap hari Amin berangkat menuju madrasah menggunakan sepeda yang berjarak 1,5 dari rumahnya. Kita gunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika kecepatan rata-rata selama perjalanan adalah 4,5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Amin pergi pulang selama 1 minggu apabila ia masuk ke madrasah dari Senin sampai Sabtu, dengan asumsi selama perjalanan tersebut ia tidak mampir atau berhenti adalah. Oke, kita gunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita masukkan ke dalam rumus, jaraknya itu 1,5 km. Kemudian kecepatannya adalah 4,5 km. 4,5. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 1,5 berarti 1/3. Ini 1/3 jam. Ini untuk waktu. Sekarang apabila dia pergi pulang, berarti ini kan untuk pergi saja. Berarti pulangnya juga jamnya sama, 1/3 jam waktu yang dibutuhkan. Berarti kita kali 2. Oke, saya hapus untuk memudahkan. Kita kali 2. Berarti sama dengan 2/3 jam. Ini untuk PP, pulang pergi. Karena dia masuknya selama 6 hari, yaitu dari hari Senin ke sampai Sabtu, maka perjalanan dia totalnya selama 6 hari itu berapa jam? Ya udah, kita kali aja langsung 2/3 jam dikali 6 hari. Sama dengan 6 dibagi, oke, saya bikin yang rapihnya. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 4 jam. Maka inilah total perjalanannya pulang pergi selama 6 hari sekitar 4 jam. Itu ya koreksi untuk soal nomor 28 IPA MI 2022.